Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, di minggu yang baru pada hari ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-9, saudara-saudara, disebutkan demikian. Ayat 15 saya baca mulai. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 1 Samuel itu mencatat peralihan pemerintahan, kepemimpinan, peralihan sistem pemerintahan dari sistem hakim-hakim. Sekali lagi, Samuel adalah hakim terakhir dalam sistem pemerintahan Israel pada zaman dahulu. Lalu kemudian Samuel digantikan oleh Saul. Sekarang bukan lagi hakim, tetapi raja, sesuai dengan permintaan dari bangsa Israel sendiri. Walaupun awalnya ini adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkata, bukan engkau Samuel yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak sebagai raja. Tetapi toh Tuhan meluluskan permintaan bangsa Israel. Dan Saul adalah raja pertama. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Saul, awalnya Saul adalah seorang yang sangat baik di pemandangan Tuhan. Bukan saja secara fisik dia sangat oke, sangat baik, sangat tampan, sangat layak secara fisik untuk menjadi raja. Tetapi dari segi karakter juga kelihatan awalnya Saul ini seorang yang sangat baik, saudara. Sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang anak yang sangat tunduk kepada orang tua. Ayahnya menyuruh dia mencari keledai mereka, ternak mereka yang hilang berhari-hari lamanya. Dan dia taat kepada orang tuanya. Ketika dia sudah diumumkan terpilih sebagai raja, saudara-saudara, dia tidak langsung mentang-mentang maju untuk diurapi, ditampilkan sebagai raja, tidak. Tetapi dia malah memilih bersembunyi. Dia merasa tidak layak, saudara. Itu kita bisa lihat di pasal-pasal berikutnya. Dia merasa tidak layak. Sampai kemudian orang mencari dia dan membawa dia ke hadapan jemaat Tuhan yang sudah berkumpul pada waktu itu. Dan dia diteguhkan di hadapan tua-tua orang Israel. Jadi pada awalnya Saul kelihatan begitu baik. Tetapi sayang, saudara-saudara, berjalannya waktu, dia berubah. Karakternya berubah. Saudara, seringkali situasi lingkungan kita membuat kita berubah. Yang tadinya begitu baik di hadapan Tuhan menjadi seorang yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Kita perlu memiliki konsistensi dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita berada di tengah-tengah dunia yang selalu berubah. Selalu berubah. Tetapi jangan sampai kesetiaan kita, iman kita, sifat karakter kita yang baik menjadi berubah. Jangan sampai, saudara-saudara. Sehingga kemudian Tuhan berkata, Tuhan menolak Saul sebagai raja dan melihat seorang Daud yang berkenan di mata Tuhan. Jadi kitab 1 Samuel itu mencatat tentang masa pergantian sistem pemerintahan. Mulai dari hakim-hakim beralih kepada sistem raja-raja.
Dan juga peralihan dari raja pertama kepada raja kedua. Kenapa raja pertama? Dia tidak berkenan kepada Tuhan. Dia berubah setia kepada Tuhan. Dari seorang yang baik, tetapi kemudian dia berubah. Dia tidak lagi mentaati Tuhan secara absolut, secara mutlak. Sampai kemudian Tuhan melihat Daud. Daud yang tadinya tidak pernah diunggulkan, tidak pernah dianggap bahkan oleh orang tuanya sendiri, Isai, tidak mengira bahwa Tuhan memperhatikan Daud. Kesetiaan Daud selama ini menjaga kawanan kambing domba ayahnya dianggap hanya biasa-biasa saja oleh ayahnya, oleh kaum keluarganya. Tetapi semua dilihat, diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, pertama, jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat keteladanan daripada Daud. Hal-hal kecil yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan mengangkat orang-orang yang setia. Pada waktunya Tuhan mengangkat orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang rendah hati. Walaupun mungkin perbuatan baik mereka selama ini tidak diperhatikan oleh orang lain, dianggap sepele oleh orang lain. Tapi pada waktunya Tuhan mengangkat orang-orang yang demikian. Ingat saudara-saudara, setiap perbuatan baik kita, sekecil apapun itu, mungkin orang lain abaikan, tetapi Tuhan tidak pernah abaikan. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah memiliki karakter sifat yang baik, kerendahan hati dan lain-lain di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tetaplah berbuat baik di segala waktu, saudara-saudara, walaupun seringkali tidak dihargai oleh orang lain. Dan kita akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kita selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Tuhan, sertai, jaga, lindungi, pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.